Shalom warga kerajaan, hidup berkemenangan di dalam Tuhan itu normal bagi setiap warga kerajaan. Kita punya kerajaan yang tak tergoncangkan, kerajaan yang tak terkalahkan, dan kerajaan yang tidak akan pernah berakhir seperti rajanya. Tetapi kepada kita, yaitu para Yosua, Tuhan berjanji, tidak akan ada yang bisa bertahan menghadapi engkau. Tidak ada. Raksasa manapun, embahai raksasa tidak akan bisa bertahan. Karena kita bukan manusia biasa. Kita manusia yang disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan. Seringkali kalau kita berkata, Tuhan kenapa engkau membiarkan kami dalam situasi ini? Saudara menghina Tuhan. Roh Kudus ada di dalam hidupmu, hatimu, di antaramu. Tuhan ada di antara kita. Dan Dia janji tidak akan membiarkan. Until the end of the age. Itu yang dijanjikan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Tidak kepada semua orang, tentu saja kepada keluarga kerajaannya saja. Dan Dia berkata, setiap daerah yang kamu injak dengan telapak kakimu menjadi milikmu. Saya tidak ada waktu untuk bersaksi, tapi seringkali saya mengalami hal-hal semacam itu. Dan benar-benar Tuhan berjanji, cuma ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-7, 6, 7, dan 9 ada perintah Tuhan, ya, supaya kita menguatkan diri kita, be strong and very courageous. Courageous itu tabah, untuk tabah. Kenapa banyak orang putus asa, bahkan ada yang bunuh diri? Karena tidak tabah, saudara. Siapa pemenang itu? Bedanya pecundang dengan pemenang, ya, pemenang itu berani bertahan lebih lama. Dia mungkin knockdown tapi tidak knock out. Mungkin saat ini saudara mengalami setelah lockdown jadi knockdown. No. Yang penting tidak knock out. Tuhan berjanji menyertai, tidak pernah membiarkan. Dan tergantung kepada kita. Percaya tidak dengan janji Tuhan ini? Yang bisa menggagalkan diri kita sendiri kalau kita takut. Kalau kita gemetar. Seharusnya yang gemetar itu musuh. Sebab apa? Tuhan itu menteror musuh kita, yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Ingat bagaimana ketika Sang Putra Tuhan Yesus berjalan di muka bumi ini. Iblis-iblis gemetar, ketakutan. Dia cuma hadir. Dia belum ngapa-ngapain, dia belum doa, belum melakukan sesuatu. Orang sudah roh jahat sudah ketakutan. Karena itu umat Tuhan, kenalilah the power of the promise. Tuhan berjanji, pertama menyertai, tidak membiarkan, tidak meninggalkan. Itu sudah harga mati, saya pasti. Itu ilmu pastinya Tuhan. Karena itu jangan khawatir apapun. Nikmatilah hadirat Tuhan, nikmatilah kehadiran Tuhan. Ketika kita belum dirumahkan, kita tidak merasakan hadirat Tuhan di rumah kita. Kita pikir hadirat Tuhan kalau kita di pertemuan besar, di gedung gereja dan sebagainya. No, in your very house, di dalam rumahmu, kamu bisa mengalami kehadiran Tuhan. Tidak usah 2-3 orang, 1 orang saja Tuhan hadir. Masih ingat bagaimana Yesus datang pada seorang perempuan Samaria yang dihina seluruh kota? Dia datang kepadanya, membangkitkan dia, dan dia menjadi pemberita tentang Kristus dan keselamatan pada seluruh kotanya. Yang bisa menggagalkan cuma kita sendiri. Tetapi selanjutnya ada bagian daripada Joshua. Bagian dia adalah ayat yang ke-8, yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, memperkatakannya, mempercayainya, dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan janji Tuhan, a good success, akan mengalami perjalananmu berhasil, dan engkau akan mengalami sukses yang sejati. Sukses sejati bukan harta benda. Sukses sejati adalah menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Have a good success warga kerajaan. God bless you. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita ketemu lagi dalam ibadah online minggu ini. Mari kita mau bersama-sama memuji Tuhan, kita mau mengagungkan kebesaran dan kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami ada pada hari ini. Kami mau bersama-sama bersuka cita dan bersorak-sorai karena Engkau ya Tuhan. Kami hendak memuji dan mengagungkan-Mu, sebab kami tahu Tuhan, saat kami berjalan bersama-Mu, kami tak akan gentar.
Kami tak akan takut Tuhan, sebab Tuhan tangan-Mu lah yang akan membawa kami ke dalam kemenangan. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tepat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tepat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tepat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tepat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Yesus Tuhan, kami percaya dalam tangan-Mu ada kemenanganku, ya Tuhan. Dalam penyertaan-Mu seluruh hidup kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur, segala hormat pujian hanya layak bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, ku percaya. Oh,
depanku, semua karena kebaikan-Mu ya Tuhanku. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kesembuhan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Setiap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Setiap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini,
Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat hidup yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh menikmati kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sebab hidup adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan dalam hidup kami ini diisi oleh firman-Mu Tuhan. Kami menyiapkan hati kami yang terdalam untuk menjadi tanah yang subur bagi benih firman-Mu. Benih itu jatuh, tertanam dalam kehidupan kami, bertumbuh di dalam kehidupan kami dan berbuah Tuhan. Dan kami mau Tuhan hari ini ada hikmat daripada Tuhan yang turun kepada manusia, sehingga hikmat itu dapat menyelesaikan apapun yang persoalan yang sedang kami alami. Kami mau menjadi bagian-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau menjadi berkat, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena hikmat yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dan menyiapkan hati kami. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu. Dan selamat bertemu kembali setelah mungkin sekitar 1 bulan lebih kita tidak beribadah bersama. Sekalipun kita rindu untuk kita kembali kepada ibadah kita yang seperti biasa, kita sekarang bertemu secara online. Tapi kita tetap harus bersyukur bahwa hidup kami, hidup yang Tuhan berikan buat kita, memungkinkan untuk kita dapat menikmati kasih Tuhan setiap hari. Sesuai dengan tema renungan bulan April daripada GB Rock 2020 adalah kolaborasi. Kali ini kita akan berbicara banyak tentang kolaborasi yang solid yang diambil dari Keluaran 17 ayat 8 dan sampai 16. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait, baik individu, lembaga, dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat daripada manfaat itu. Nilai-nilai yang didasari dari suatu kolaborasi adalah tujuan yang sama, kemajuan untuk berproses, saling memberikan manfaat, serta kejujuran. Kolaborasi hanya dapat berjalan jika ada satu konsolidasi, yaitu tindakan untuk memperkuat hubungan, sinergitas, yaitu melakukan kegiatan gabungan atau dengan satu tujuan dan saling terkait, dan teamwork atau kerjasama. Kolaborasi yang solid akan menghasilkan ide-ide kreatif solutif, karena ada banyak orang yang terlibat untuk menyelesaikan satu masalah. Kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kolaborasi yang hebat dari Musa, Yosua, Harun, dan Hur, ketika bangsa Israel halus melawan bangsa Amalek yang menyerang mereka di Rafidim, di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Bangsa Israel yang berada di padang gurun Masa dan Meriba sedang mengalami kekurangan air minum, sebab memang bangsa Amalek menutup sumber-sumber mata air agar bangsa Israel menjadi lemah sehingga dapat dengan mudah mereka kalahkan. Ketiadaan air sebenarnya adalah hal kecil di hadapan Tuhan, tapi itu adalah hal besar di hadapan manusia, karena bangsa Israel pada saat itu berada di padang gurun yang panas terik. Bukankah dalam hal ini sering kita alami bersama bahwa suatu masalah yang kita sedang hadapi, kita memandang masalah itu suatu masalah yang sangat besar, karena memang apa yang kita lihat tentang masalah itu adalah masalah yang sangat besar, sampai kita tidak melihat kuasa Allah yang lebih besar yang bisa mengeluarkan kita dari masalah itu sendiri. Keluaran 17 ayat 5 sampai 6. Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk memukul gunung batu Horeb dengan tongkatnya, dan gunung batu itu mengeluarkan air. Horeb adalah dalam bahasa Ibrani-nya berarti sesuatu yang kering atau terasing. Apakah ada satu kekeringan dalam kehidupan kita? Kalau kita menoleh ke belakang dan saat ini yang sedang kita alami, ada banyak kekeringan yang kita alami akibat dari pandemi COVID-19. Apakah kita mengalami kekeringan di dalam iman kita, usaha kita, semangat kita, pengharapan kita? Serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan memberikan kuasanya kepada kita. Ia mengalirkan air kehidupan di dalam kehidupan kita, sehingga kekeringan itu tidak mengalami kita lagi. Apa yang kita dapat adalah apa yang Tuhan berikan. Bukan saja hidup kita yang memberikan, yang mendapat kesegaran, tetapi hidup orang-orang yang berada di dalam sekitar kita pun akan mengalami kesegaran. Keluaran 17 ayat 8
dikatakan, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Siapakah orang Amalek? Orang Amalek adalah bangsa yang pertama kali harus dilawan oleh bangsa Israel sejak mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Bangsa Amalek adalah bangsa keturunan Elifas, cucu daripada Esau, suku yang suka mengembara dan sudah biasa dalam berperang. Suatu bangsa yang sangat kuat yang harus dihadapi oleh bangsa Israel yang dulunya adalah seorang budak. Kalau di Mesir Allah melatih bangsa Israel dengan memperlihatkan kuasanya, dengan kekuatan Allah, Allah menghadapi Firaun seorang diri. Tapi kali ini Allah ingin bangsa Israel keluar dari sifat kekanak-kanakan mereka. Allah ingin mendewasakan mereka. Allah ingin mengajak mereka, melatih mereka untuk menjadi dewasa dengan mengajak bangsa Israel berperang. Di ayat 9 dikatakan, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang-orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat 10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Di ayat 11 dituliskan, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi bila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Seharusnya kalau kita lihat dalam satu peperangan, yang menentukan kemenangan dari peperangan itu adalah siapa yang berperang dan strategi apa yang digunakan di medan perang. Bukan ditentukan oleh tangan seorang komandan yang terangkat atau yang turun. Di sini Allah memperlihatkan kepada bangsa Israel bahwa keterlibatan Allah yang memberikan kekuatan kepada bangsa Israel. Dikatakan bahwa Musa naik ke atas gunung dan membawa tongkat Allah bersama dengan dia. Jadi, dengan demikian yang berperang itu adalah secara fisik orang Israel, tetapi kekuatannya berasal daripada Tuhan. Roma 8 ayat 31 dikatakan, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Keluaran 17 ayat 12 mengatakan, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Kejelihan seorang Harun dan Hur yang melihat bahwa pertempuran di bawah gunung itu ditentukan oleh tangan Musa yang terangkat, membuat mereka mengambil suatu keputusan yang tepat, bahwa mereka harus menopang Musa, mereka harus melakukan sesuatu yang benar sehingga kemenangan itu berada di tangan bangsa Israel. Harun dan Hur mengambil suatu keputusan yang tepat. Allah memberikan suatu kolaborasi yang solid di antara mereka. Yosua berperang di bawah, Musa mengangkat tangan sebagai otoritas Tuhan di dalam peperangan, dan Harun dan Hur yang menopang tangan Musa. Di ayat 13 dituliskan, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ayat 14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskan semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah kepada telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada bangsa Amalek dari kolong langit. Allah ingin kemenangan yang diberikan itu dicatat agar menjadi suatu cerita, agar suatu menjadi sejarah yang dapat diteruskan kepada pemimpin masa depan dan pemimpin masa depan bangsa Israel. Sekaligus Allah juga ingin memperlihatkan bahwa di dalam bangsa Israel itu Allah mempersiapkan regenerasi berikutnya, yaitu Yosua. Dan Allah juga mempersiapkan Harun dan Hur untuk menopang pelayanan daripada Musa. Jika kita baca di Ulangan 25 ayat 17 dan sampai 19, dikatakan bahwa Tuhan marah dan menghapus bangsa Amalek adalah karena bangsa Amalek tidak takut akan Allah dan mendatangi bangsa Israel dengan menghantam barisan belakang bangsa Israel yang sedang lelah dan lesu.
Pesan moralnya adalah jangan hanya melihat kelemahan orang yang diurapi Tuhan, tapi milikilah cara pandang yang benar, cara pandang untuk menjadi berkat. Sebab apa yang dituliskan oleh Tuhan, yaitu bangsa Amalek mengambil manfaat dari kelemahan yang terjadi pada bangsa Israel, itu adalah suatu tindakan yang tidak takut akan Tuhan dan menjadi musuh Allah. Di ayat 15 dituliskan, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhan Panji-Panjiku, Jehovah Nisi. Di ayat 16 dituliskan, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan orang Amalek turun-temurun. Kolaborasi yang solid dari 3 pihak, yaitu Musa, Yosua, Harun dan Hur, menghasilkan suatu kemenangan bagi bangsa Israel, sehingga bangsa Israel terbebas, dan Musa sebagai pemimpin bangsa itu memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Ada 3 unsur penentu kolaborasi yang solid bangsa Israel dalam perang melawan orang Amalek. Yang pertama, penentu kolaborasi yang solid bangsa Israel dalam peperangan melawan bangsa Amalek yang pertama yaitu kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani dalam mengandalkan Tuhan. Musa memegang tongkat Allah, artinya Musa sadar bahwa kemenangan akan didapat bukan karena kekuatan manusia, tapi kekuatan daripada Allah. Tongkat Allah itu mewakili kehadiran Allah di dalam pada peperangan bangsa Israel. Kedewasaan rohani yang kedua yaitu rendah hati. Musa melibatkan Yosua, Harun dan Hur sebagai satu tim dan memperkenalkan kepada mereka sebagai satu generasi berikutnya, generasi yang menjadi satu penerus daripada bangsa Israel. Dalam kolaborasi sangat dibutuhkan kerendahan hati, sebab ketika kita mengumpulkan banyak orang, akan banyak pendapat di situ, akan banyak ide, pemikiran, dan ada banyak alternatif yang dapat kita lakukan. Tidak gampang untuk menjadi satu tim ketika orang itu semakin banyak. Karena setiap orang akan membawa ego masing-masing. Mungkin kita bisa berdebat pada suatu meja perundingan, tapi maukah kita merendahkan hati kita ketika keputusan harus diambil, apalagi keputusan yang diambil itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita butuh kerendahan hati. Ini adalah salah satu bagian dari kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani yang ketiga yaitu siap berkorban. Yosua dan pasukannya maju berperang seperti yang diperintahkan Musa, dan Harun serta Hur menopang kedua tangan Musa yang sudah sangat penat karena lamanya peperangan berlangsung. Pengorbanan adalah merelakan sesuatu yang berharga, bisa harta, pikiran, tenaga, bahkan nyawa kita, dari apa yang kita berikan kepada orang lain yang kita cintai dengan tulus demi kebahagiaan mereka. Hanya orang dewasa rohaninya yang siap berkorban untuk orang lain. 3 unsur penentu kolaborasi yang solid bangsa Israel dalam perang melawan orang Amalek yang kedua, yaitu mendengarkan serta melaksanakan perintah pemimpin dengan tepat. Mendengarkan serta melaksanakan perintah pemimpin dengan tepat yang pertama, yaitu menyatakan tujuan yang hendak dicapai. Di ayat 10 dituliskan Yosua maju berperang untuk meraih kemenangan seperti yang diperintahkan Musa. Tanpa adanya satu tujuan yang sama, membuat kita bisa melenceng dari apa yang kita inginkan, terutama yang pemimpin inginkan. Oleh sebab itu, hanya boleh ada satu tujuan yaitu apa yang pemimpin inginkan. Mendengarkan serta melaksanakan perintah pemimpin yang tepat yang kedua, yaitu memiliki nilai yang sama agar dapat bekerja sama. Perintah Musa kepada Yosua untuk memilih orang-orang yang diajak berperang, hanya orang yang memiliki nilai dan spirit yang sama yang bisa diajak bekerja sama dalam suatu tim untuk masuk dalam peperangan. Amos 3 ayat 3 menuliskan, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji atau bersepakat. Untuk bisa berkolaborasi dalam perang, ada 3 hal yang saya catat di sini, yaitu siapa saja yang kita bawa untuk bisa diajak dalam berperang. Berperang di sini bukan berarti kita melakukan perang fisik, tapi kita melakukan sesuatu di hadapan Tuhan. Kita melakukan pelayanan, kita melakukan apa yang kita bisa dalam pelayanan di dalam gereja masing-masing.
Yang pertama yaitu orang yang memiliki semangat yang sama. Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Jadi orang yang memiliki semangat itu akan memotivasi dirinya. Orang yang bersemangat itu tidak akan pernah kalah dengan masalah. Ketika ia menghadapi masalah, ia akan memotivasi diri untuk melakukan dan tidak mudah menyerah. Orang apa saja yang harus kita pilih dalam berperang? Yang kedua yaitu orang yang berani. Orang yang berani akan menularkan sifat keberaniannya. Orang yang berani akan memotivasi teman-temannya agar bisa lebih berani, agar lebih tetap semangat. Tetapi orang yang penuh dengan ketakutan akan membagikan ketakutannya, sehingga ketakutan itu akan menularkan rasa takut buat yang lainnya. Dan memilih orang yang diajak berperang yang ketiga yaitu orang yang bisa bekerja sama. Karena dalam suatu perang, kalau kita tidak dapat bekerja sama, bisa jadi orang yang kita ajak ini bukan mendukung kita, tapi menusuk kita dari belakang. 3 unsur penentu kolaborasi yang solid bangsa Israel dalam perang melawan orang Amalek yang ketiga, yaitu kejelian dalam melihat situasi untuk menjadi berkat. Fokus pada kelebihan-kelebihan tim dan saling menopang. Di ayat 11 dikatakan, jika Musa mengangkat tangannya maka lebih kuatlah Israel. Dan jika Musa menurunkan tangannya lebih kuatlah bangsa Amalek. Harun dan Hur melihat kelebihan ini dan mengambil sebuah batu. Kemudian memberikannya kepada Musa untuk Musa duduk. Harun dan Hur melihat dua sisi dari peperangan ini. Dia melihat apa yang dilakukan oleh Musa dan dia melihat juga apa yang dilakukan oleh Yosua di bawah bukit. Hal ini dapat membuat kita mengoreksi diri kita masing-masing, bahwa percayakah kita bahwa keberadaan kita ditempatkan Tuhan di tempat ini pasti mempunyai tujuan. Tinggal cara pandang kita, apakah kita hanya melihat satu sisi tentang kehidupan kita saja, atau kita melihat ke sisi yang lain tentang bagaimana menjadi berkat bagi orang lain. Yeremia 29 ayat 7 dituliskan, usahakanlah kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dalam mengusahakan kota, tentu kita harus melihat apa yang dibutuhkan oleh kota itu. Yang pertama, kita lihat kebutuhan kota itu. Yang kedua, apa yang kita bisa perbuat dengan kota itu. Apa yang kita bisa perbuat sehingga kota itu menjadi sejahtera. Yang tidak bisa kita buat, kita bawakan itu sebagai doa kepada Tuhan. Dengan demikian, hendaklah kita tidak hanya memiliki satu sudut pandang, yaitu kemampuan kita, tapi kita juga punya sudut pandang yang lain, yaitu kemampuan Tuhan untuk membawa suatu perubahan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sekarang sedang berada dalam proses pendewasaan oleh Allah untuk berperang melawan setiap musuh yang datang kepada kita? Musuh itu bisa dalam bentuk pandemi COVID-19 yang sedang sekarang kita alami dan dampaknya. Mungkin yang diserang bukan hanya tubuh kita, kesehatan kita, tapi yang diserang itu bisa dalam bentuk kerohanian kita, dalam bentuk ketakutan, intimidasi, berita bohong, dan sebagainya. Yang diserang juga bisa usaha kita, yaitu kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan omset yang turun drastis. Yang diserang berikutnya bisa juga adalah pengharapan akan masa depan kita. Usaha kita bisa tutup. Dan bisa jadi adalah pengembalaan di dalam GBI Rock Sumbawa. Dengan kondisi yang seperti ini, yang jelas kita di rumah dan dibatasi pertemuan akan membuat kita tidak tergembalakan, tidak mendapat makanan rohani yang tepat, dan sebagainya. Keluaran 17 ayat 8-16 mengingatkan kita bahwa kemenangan bukanlah terletak pada kemampuan kita, tapi kekuatan daripada Allah di dalam kita. Sebab kuat kita percaya, sebab kita percaya ketika kita mengangkat tangan, Tuhan menurunkan tangannya untuk berperang bersama-sama dengan kita. Yang pasti, kita tidak dibiarkan Tuhan berperang sendirian. Ada Bapak Gembala, ada GKM, dan ada pekerja GBI Rock Sumbawa yang ditempatkan bersama-sama dengan kita. Mari kita membangun suatu kolaborasi yang solid untuk berperang melawan dampak pandemi COVID-19 dan tidak membiarkan pemimpin rohani berjuang sendirian.
Apa yang harus kita lakukan untuk membangun kolaborasi yang solid di GBI Rock Sumbawa adalah dengan membangun kedewasaan rohani kita, mendengar serta melaksanakan perintah pemimpin rohani dengan tepat, dan kejelian dalam melihat situasi untuk menjadi berkat, sehingga kemenangan dapat kita raih dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Yang terpenting adalah jangan mengambil keuntungan pribadi dari kelemahan orang yang diurapi Tuhan dan memanfaatkannya, seperti yang dilakukan oleh orang Amalek. Sebab itu dituliskan oleh Alkitab sebagai suatu kejahatan dan sebagai sikap melawan Tuhan dan tidak takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sedang melatih kami hari ini. Ketika Engkau memberikan kami, membiarkan kami, mengizinkan kami untuk mengalami dampak dari pandemi ini Tuhan. Kami tahu seperti Engkau membiarkan bangsa Israel, ketika Engkau mengizinkan bangsa Israel melawan bangsa Amalek. Kami juga sadar Tuhan, bahwa saat ini Engkau mengizinkan kami untuk melihat Engkau lebih lagi, mengalami kuasa-Mu lebih lagi, untuk kami dapat lebih dewasa di dalam pengenalan akan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, ketika pandemi ini selesai, hidup kami yang Kau tebus Tuhan, hidup kami yang sangat berharga yang Kau tebus dengan nyawa anak-Mu, kami percaya bahwa kualitas kami yang luar biasa itu Tuhan, tidak hanya untuk kami sendiri, tapi kami semakin dewasa secara rohani. Ketika kami melihat pertolongan-Mu, kekuatan-Mu, kami menjadi suatu manusia yang lain. Kami menjadi manusia yang dewasa secara rohani. Kami mau untuk menjadi berkat buat kota ini. Kami bertumbuh karena kami memenangkan peperangan itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk kota kami yang kami cintai ini. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus segala hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami memohon pengampunan, belas kasihan kepadamu Tuhan. Apabila terjadi di dalam kota kami, dalam mengalami dampak daripada pandemi ini, kami membuat sesuatu pernyataan yang tidak mengenakan telingamu, atau sesuatu yang tidak berkenan kepadamu. Kami mewakili kota Sumbawa Tuhan, memohon pengampunan daripadamu, dan kami mohon belas kasihan kepadamu Tuhan. Belas kasihan yang Kau berikan kepada kami, dan biarlah kota Sumbawa ini mengalami kasih karunia yang datang daripada Tuhan sendiri. Dan terimalah Tuhan, dan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada Tuhan, Engkau memberkati mereka, memberikan kekuatan, memberikan hikmat pada mereka, sehingga mereka mampu melewatinya Tuhan. Diberikan keselamatan, kesehatan, kekuatan, imunitas yang baik, dan diberikan suatu pandangan bahwa Allah ada bersama mereka, dan kehidupan mereka adalah suatu kolaborasi yang Tuhan buat untuk kemajuan dan perkembangan daripada gereja kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati. Amin.